Kalau tidak salah di mana di Tasikmalaya yang kekurangan sampah. Saking sampahnya bisa diolah dengan baik. Tetapi intinya adalah kita nih disiplin. Kalau makan permen, dikemanakan ini sampah permen? Sakuin. Jangan dibuang. Zolim kalau buang sampah. Walaupun hanya kertas. Kenapa? Merusak pemandangan, nambah kerjaan. Apalagi kalau bungkus permen itu jatuh, menimpa semut. Geger otak, ya kan? Ngarang. Apalagi disiplin selanjutnya, disiplin. Oh, tidak ada agama di dunia yang paling banyak bicara waktu selain Islam. Allah saja bersumpah berulang-ulang. Wal asr, wal laili, wan nahar. Demi waktu, asar, subuh, malam. Juga Islam selalu mengingatkan Qiyamul Lail, sepertiga malam terakhir, subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya, waktu itu semua. Orang yang tidak serius menyikapi waktu, ciri sholatnya kurang baik. Kalau baik, pasti ditolong oleh Allah. Disiplin apalagi? Bersih. Tidak ada orang berani sholat tanpa wudhu. Kecuali darurat dengan tayamum. Dan tidak bisa orang sholat dengan gosob. Tahu gosob? Mukena masjid, selusin. Lalu sekarang tinggal 4. Berarti 8 ada yang kreatif. Karena bagus rendanya diambil dari masjid. Dipakai sholat. Gak diterima itu sholat. Karena mukenanya tidak halal. Iya, itu gosok, mengambil yang bukan haknya. Hati-hati. Santri mau mandi, lupa bawa sabun dan sampo. Di kamar mandi ada punya teman, dipakai. Tidak minta dulu. Nempel di sini nih. Sabunnya. Itu juga tidak halal buat dia. Kecuali kalau dihalalkan oleh temannya. Santri, jemuran. Dijemur, pas mau hujan, cepat-cepat ngambil. Kok jadi bagus nih kerudung saya? Berarti kerudung orang, ya kan? Dipakai sholat, gak diterima. Gosok. Enggak boleh kita pakai yang tidak hak kita. Islam mengajarkan bersih. Jadi tidak bisa dimengerti kalau masjid kotor. Pesantren kotor. Ini pelajaran siapa? Karena Islam itu sangat mengajarkan bersih. Jamaah tahu tidak? Sunnah yang terakhir kali Rasulullah lakukan sebelum wafat apa? Coba, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum meninggal? Bersiwak. Bersiwak, itu bersih. Luar biasa. Rasulullah SAW bangun tidur bersiwak, wudu bersiwak, selesai makan bersiwak, sering sekali. Bersih Rasulullah SAW itu. Harum. Inilah ciri orang yang sholatnya khusyuk. Bersih. Maka ya qadarullah kemarin di Jepang. Jepang itu bersih, tetapi masih ranking ke 12 di dunia. Segitu bersihnya itu. Indonesia ranking ke 170 ya. Loh, ini saya ada hasil penelitiannya. Jadi selordeh lah. Ini fakta lah ya. Kemarin di Jepang 6 hari sulit sekali melihat sampah, itu kesulitan pertama. Yang kedua, sulit mencari tempat sampah. Udah sulit cari sampahnya, kemudian sulit cari tempat sampahnya.
Dan yang ketiga, sulit juga cari petugas kebersihan. Ini luar biasa. Ya, kita tidak usah banding-banding dengan di negeri kita ya. Kalau kita tidak sulit mencari sampah itu ya, karena kita yang nyampah ya. Dulu Geger Kalong ini Pak, di daerah disebut daerah bebas sampah. Dari ujung sana sampai ke ujung situ bersih, bersih benar-benar. Karena kami tiap pagi membersihkannya. Sekarang berat karena mahasiswanya silih berganti yang ada di sekitar sini, plus kendaraan, plus pedagang sekarang makin banyak dan memproduksi sampah. Dulu kami pada subuh ini selesai siaran, sapu ke sana, sapu ke sini, semua santri giliran. Sekarang masih melakukan, tetapi kecepatan membersihkan dan pembuang sampah itu lebih banyak pembuangnya. Agak tidak bisa dimengerti karena ini kawasan kampus ya. Mahasiswa SD 6 tahun plus TK. TK-nya berapa? 2 tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun total? 14 tahun nyimpen sampah pada tempatnya saja belum bisa. Coba pendidikan apa itu? Ini banyak yang parkir motor aja tidak bisa parkir pada tempat yang benar. Gak bisa dimengerti ya. Ini pendidikan apa? Belum lagi kuliah 4 tahun. Jadi berapa tuh? Ayo tolong bantu hitungin. 18 tahun hanya untuk sampah pada tempatnya aja gak bisa. Hanya untuk parkir rapi saja enggak bisa. Ini ada yang salah nih pendidikan ini. Benar? Ada yang salah ini. Pernah ada kunjungan Dharma Wisata Rohati ke Darutoid, naik bis, mahasiswa itu buang sampah dari bisnya. Ini tidak bisa dimengerti. Ini tenang ya, tidak boleh emosi ya, ingat. Saya kalau udah cerita sampah deh, suka ini greget Pak. TSP, apa syarat TSP? 1 T apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. S-nya simpan sampah pada tempatnya, bukan buang, simpan pakai adab, karena buang belum tentu masuk ya kan. Simpan. P-nya pungut sampah adalah sedekah. Kenapa tidak naik? Karena kelasnya di atas ya. Dia suruh mengut sampah dulu. BR3T, apa artinya santri? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini karakter. Orang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara, bermasalah. Coba saja, gigi jangan dibersihkan sebulan. Apa manfaatnya? Tidak usah beli obat nyamuk, ya kan? Mustahil, jangan dicoba ya. Nanti kata nyamuk, nah, kamu memang gak punya hidung. Rambut jangan keramas sebulan. Apa yang terjadi? Gatal, gimbal, ketombe, kutu. Artinya Allah tidak suka kepada yang tidak bersih-bersih itu. Rapi. Itulah Islam. Lihat sholat. Disiplin, rapi, benar? Saf itu menunjukkan kerapihan, tidak berantakan. Sholat, khusyuk membuat orang senang rapi. Rambut rapi, pakaian rapi, bukan harus bagus, tapi rapi. Tertib, apa tertib?
Kenapa Pak? Tidur? Udah nggak apa-apa. Tahajudnya biasanya dari jam 2 Pak, yang jam 2:15 istirahat. Ya. Tertib. Buka kaos kaki, acungkan tangan yang pernah hilang kaos kaki. Oh, yang benar ibu seumur hidup nggak pernah hilang. Seumur hidup ini. Cung yang pernah hilang kaos kaki, ngacung semuanya ya. Kenapa nggak ngacung? Udah saya nggak pernah pakai kaos kaki, ya nggak berarti sepatu yang hilang ya. Cung yang pernah kehilangan pulpen. Nah, cung yang pernah nemu pulpen. Kenapa kaos kaki hilang? Jawabannya tidak tertib. Buka, lempar. Banyak orang yang tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Itu sumber masalah baru. Nah, orang tertib itu selalu sesuatu itu pada tempatnya. Teratur, lawannya adalah kacau berantakan. Lihat sholat kita, tertib gerakannya itu. Ya, kita tidak bisa sholat sesuka kita. Allah, langsung sujud, yang naik jadi ruku, variasi. Gak bisa. Semuanya ada aturannya. Imam terus disusul oleh santri yang dari belakang. Kenapa? Habis kami sudah terlatih. Yang tidak bisa. Semuanya ada urutan-urutannya, tertib sesuai dengan aturan, tertib. Itu Islam. Orang yang sholatnya khusyuk, hidupnya tertib. Kemarin di Jepang, ya maaf ya, ngomongin Jepang. Gini hadirin, kalau yang baik itu pasti dari Allah untuk kita ambil hikmahnya. Yang tidak baik itu juga dari Allah supaya kita tidak melakukannya. Ya. Hal yang positifnya di sana tuh benar-benar tertib. Tidak ada yang berani nyebrang itu padahal cuma 2 meter. Hanya karena ada lampu di sana. Masih merah. Ini gemes sekali ya, pengen. Cuma saya nggak ada temennya. Ya seperti jalan ini Gerlong ini kan hanya paling berapa meter ini jalan penyeberangan, 2 meter. Itu juga ada 2 meter pakai garis-garis. Pengen nyebrang di sana saya juga. Udah jarang mobil ya. Tapi yang lain pada diem di garis itu. Jadi saya malu ya. Akhirnya jadi ke bawah soleh. Lampu hijau baru semua nyebrang. Di stasiun kereta api, walaupun begitu banyak orang dan jalannya cepat, itu tidak bergerombol, langsung merapikan sendiri kalau mau naik eskalator itu. Yang berdiri di sebelah kiri, tidak ada yang berani di kanan, karena yang kanan itu untuk orang yang jalan kaki. Jadi naik tangga eskalator sambil jalan, yang perlu kecepatan. Ya Allah, tidak usah diatur, yang ngaturnya juga tidak ada lagi. Luar biasa. Kenapa tidak naik? Karena kelasnya di atas. Ya. Dia suruh mengut sampah dulu. BR3T, apa artinya santri? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini karakter. Orang yang tidak bersih, tidak rapi, tidak teratur, tidak terpelihara, bermasalah. Coba saja, gigi jangan dibersihkan sebulan. Apa manfaatnya? Tidak usah beli obat nyamuk, ya kan? Mustahil, jangan dicoba ya. Nanti kata nyamuk, nah kamu memang gak punya hidung. Rambut jangan keramas sebulan. Apa yang terjadi? Gatal, gimbal, ketombe, kutu. Artinya Allah tidak suka kepada yang tidak bersih-bersih itu. Rapi. Itulah Islam. Lihat sholat. Disiplin, rapi. Benar? Saf itu menunjukkan kerapihan.
tidak berantakan. Sholat khusyuk membuat orang senang rapih, rambut rapih, pakaian rapih, bukan harus bagus tapi rapih. Tertib, apa tertib? Kenapa Pak? Tidur udah nggak apa-apa. Tahajudnya biasanya dari jam 2 Pak, yang jam 2:15 istirahat. Tertib. Buka kaos kaki, acungkan tangan yang pernah hilang kaos kaki. Oh, yang benar ibu seumur hidup nggak pernah hilang. Seumur hidup ini. Cung yang pernah hilang kaos kaki, ngacung semuanya ya. Kenapa nggak ngacung? Udah saya nggak pernah pakai kaos kaki, ya nggak berarti sepatu yang hilang ya. Cung yang pernah kehilangan pulpen. Nah, cung yang pernah nemu pulpen. Kenapa kaos kaki hilang? Jawabannya tidak tertib. Buka, lempar. Banyak orang yang tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Itu sumber masalah baru. Nah, orang tertib itu selalu sesuatu itu pada tempatnya. Teratur, lawannya adalah kacau berantakan. Lihat sholat kita, tertib gerakannya itu, ya. Kita tidak bisa sholat sesuka kita. Allah, langsung sujud, yang udah naik jadi ruku, variasi. Gak bisa. Semuanya ada aturannya. Imam terus disusul oleh santri yang dari belakang. Kenapa? Habis kami sudah terlatih, yang tidak bisa. Semuanya ada urutan-urutannya, tertib. Sesuai dengan aturan, tertib. Itu Islam. Orang yang sholatnya khusyuk, hidupnya tertib. Kemarin di Jepang, ya maaf ya, ngomongin Jepang. Gini hadirin, kalau yang baik itu pasti dari Allah untuk kita ambil hikmahnya. Yang tidak baik itu juga dari Allah supaya kita tidak melakukannya. Ya. Hal yang positifnya di sana tuh benar-benar tertib. Tidak ada yang berani nyebrang itu padahal cuma 2 meter. Hanya karena ada lampu di sana. Masih merah. Ini gemes sekali ya, pengen. Cuma saya nggak ada temennya. Ya seperti jalan ini, Gerlong ini kan hanya paling berapa meter ini jalan penyeberangan, 2 meter. Itu juga ada 2 meter pakai garis-garis. Pengen nyebrang di sana saya juga. Udah jarang mobil ya. Tapi yang lain pada diem di garis itu. Jadi saya malu ya. Akhirnya jadi ke bawah soleh. Lampu hijau baru semua nyebrang. Di stasiun kereta api, walaupun begitu banyak orang dan jalannya cepat, itu tidak bergerombol, langsung merapikan sendiri kalau mau naik eskalator itu. Yang berdiri di sebelah kiri, tidak ada yang berani di kanan, karena yang kanan itu untuk orang yang jalan kaki. Jadi naik tangga eskalator sambil jalan, yang perlu kecepatan. Ya Allah, tidak usah diatur, yang ngaturnya juga tidak ada lagi. Luar biasa.